Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah di pagi hari ini untuk berjumpa kembali, berkumpul di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Kita duduk sejenak untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai kepada pembahasan Ushulus Sunnah, di antara pokok-pokok sunnah yang berbeda, yang menjadi titik perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlil bidah, yaitu tentang keimanan terhadap al-jannatu wan nar, terhadap surga dan neraka. Bahwa ahlus sunnah mengimani surga dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan sirna, tidak akan musnah alias kekal. Ya, surga dan neraka telah diciptakan dan tidak akan fana. Berbeda dengan ahlul bidah dari kalangan Mu'tazilah, para penuhan akal atau yang satu spesies sama mereka. Mereka mengatakan surga dan neraka sekarang ini belum diciptakan. Karena surga dan neraka kalau sudah diciptakan maka mubadzir, kata mereka, sia-sia. Itu disebabkan karena orang yang meninggal itu belum memasuki surga dan belum memasuki neraka sekarang ini. Tapi mereka masih ada di fase barzakh. Ya kan, orang yang mati sekarang ini, yang sudah meninggal sekarang ini, apakah mereka langsung masuk surga, langsung masuk neraka? Tidak. Mereka masih fase barzakh di alam kubur. Baru kemudian ketika Allah menegakkan hari kiamat, nah disitulah di ujungnya mereka akan masuk surga atau masuk neraka. Kita bahas ucapan Syekh atau ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wal jannatu wan naru makhluqatan qad khuliqata. Dan surga dan neraka itu makhluk, sudah diciptakan. Qad khuliqata, telah diciptakan keduanya itu. Jadi wis mari, wis ono gitu. Bahasa kita sudah ada sekarang ini. Kama jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang banyak riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya Nabi mengatakan dakhaltul jannata fara'aitu qasran. Nabi mengatakan aku pernah memasuki surga. Nah, ini ketika Nabi
Mi'raj. Aku pernah memasuki surga dan aku melihat di dalamnya istana. Dan juga hadits yang lain Nabi mengatakan ra'aitul kautsar, aku masuk surga dan aku melihat al-kautsar. Ya, al-kautsar nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah, yaitu sungai, kata Nabi, yang Allah janjikan untukku di surga. Ya, sungai Al-Kautsar yang tidak ada tepinya. Maksudnya tidak ada tepinya itu kalau sungai di dunia ini kan ada paritnya, ada khandak untuk menampung supaya nggak meluber. Nah, kalau sungai di surga itu mengalir tanpa ada jeglongan, apa jeglongan? Lubang, ya wis, tanpa ada lubang yang menahan air supaya nggak meluber. Nah, di surga nggak kayak gitu, tidak ada khandak, tidak ada paritnya. Kemudian dalam hadits yang lain Nabi mengatakan, wattala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha kadza, wattala'tu fin nar fara'aitu kadza wa kadza. Kata Nabi, aku melihat surga, aku menengok ke arah surga dan aku dapati kebanyakan penghuni surga adalah ini dan ini. Maksudnya para fuqara wal masakin. Ya, kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan aku menengok ke neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah ini dan ini. Ya, maksudnya siapa? Kebanyakan penghuni neraka an-nisa, ya, para wanita. Kemudian kata Imam Ahmad, faman za'ama annahuma lam tukhlaqa faqad mukadzibun bil Qur'an wa ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menganggap bahwa surga dan neraka itu sekarang ini belum diciptakan, maka sungguh dia telah mendustakan Al-Qur'an. Karena nanti disampaikan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan surga dan neraka sudah diciptakan. Dan dia juga mendustakan hadits-hadits Nabi SAW. Wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nar. Bahkan aku menduga orang yang mendustakan bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang, maka aku menduga mereka juga mendustakan adanya surga dan neraka. Tidak beriman dengan surga dan neraka. Nah, kita baca syarah yang datang dari Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, fal jannatu wan nar makhluqatanil an mu'addatan. Surga dan neraka sudah diciptakan sekarang dan sudah ready. Ya, sudah disiapkan. Kama qala Allah jalla wa ala 'anil jannah. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang surga dalam surah Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah mengatakan, bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk meraih ampunan Allah dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kalau yang belajar bahasa Arab, Allah menggunakan kata kerja lampau, ya, fi'il al-madhi, ya, u'iddat, menunjukkan bahwa sudah, wis kedaden, sudah terjadi, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti menunjukkan surga dalam ayat ini hanya khusus surga, menunjukkan bahwa surga sudah ada, sudah diciptakan. Wa qala ta'ala 'anil nar. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman tentang neraka di surat Al-Baqarah ayat 24. Allah mengatakan, wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kata Allah, takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bahan bakarnya adalah bebatuan. U'iddat, sama seperti tadi, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Wa qala ta'ala, ayat yang lain Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat yang ke-13 sampai 15.
Allah mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu telah melihat Jibril di kondisi yang lain, yaitu ketika di sisi Sidratul Muntaha, ya, tempat yang ada di langit, Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu indaha jannatul ma'wa. Sidratul Muntaha itu dekat dengan al-jannah. Ya, Nabi ketika Mi'raj itu sudah atau belum? Mi'rajnya Nabi iki wis mari apa wis durung? Wis mari, sudah. Ya, peristiwa itu sudah dialami. Allah katakan di situ sudah ada surga di dekat Sidratul Muntaha. Ya, menunjukkan surga sudah ada. Wa qad ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sidratal muntaha. Nabi melihat Sidratul Muntaha. Wa ra'a indaha jannatal ma'wa. Dan Nabi juga melihat jannatal ma'wa, surga yang menjadi tempat tinggal orang-orang beriman di hari kiamat kelak. Ya, semoga kita termasuk di antaranya. Min hadithi Anasin kama fi sahihain min hadithi Anasin radhiyallahu anhu fi qissatil Isra wa fi akhiril hadits. Datang dalam riwayat Anas bin Malik oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya tentang kisah Isra dan Mi'raj. Panjang hadisnya. Nah, di akhir hadis itu, yaitu hadis tentang Nabi bolak-balik antara Nabi Musa terus naik ke atas lagi minta keringanan sholat. Tahu ya hadis itu ya? Akan panjang itu. Balik ke Nabi Musa disuruh, fa inna ummataka la yutiquna dzalik. Ya, fas'alhu at-takhfif, minta keringanan kepada Allah. Karena sungguh umatmu tidak akan sanggup untuk mengerjakan sholat itu. Sehingga dari yang 50 waktu menjadi 5 waktu saja. Nah, di akhir itu Nabi mengatakan thumman talaqa bi Jabrailu hatta ata sidratal muntaha. Ya, setelah peristiwa itu kemudian aku pergi bersama Jibril sampai mendatangi Sidratul Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha, fa ghasyiyaha alwanun la adri ma hiya, kata Nabi. Maka kemudian tiba-tiba Sidratul Muntaha itu tertutup dengan sesuatu yang berwarna. Ya, tertutup dengan sesuatu yang berwarna, warna-warna. Dan aku tidak tahu apa itu. Ya, wallahu a'lam, Nabi saja nggak tahu, apalagi ana disuruh jelaskan apa maksudnya Ustaz. Ya, tambah gak weruh. Ayo. Ya, tapi yang jadi permasalahan di sini adalah Nabi SAW menegaskan bahwa Sidratul Muntaha ada, dan Allah katakan dalam surah An-Najm, di sisi Sidratul Muntaha itulah Jannatul Ma'wa, surga. Berarti surga sudah ada. Kemudian lanjutan dari tadi, tsumma udkhiltul jannah. Kemudian aku dimasukkan ke surga. Ketika peristiwa Mi'raj itu, Nabi dimasukkan ke surga. Fa idza fiha janabidul lu'lu'. Dan ternyata di dalam surga ada kubah-kubah mutiara. Ya, ada kubah-kubah dari mutiara. Wa idza turabuhal misku. Dan tanah-tanah yang ada di surga itu adalah misik. Ya, baunya bau misik, harum. Nah, Nabi sudah masuk surga itu, kok dikatakan sama orang-orang Mu'tazilah surga belum ada. Nah, ini mendustakan ayat Al-Quran, mendustakan hadis Nabi SAW, dan mengedepankan akal. Itu karena memang asas agama mereka taqdimul akal alan nakal. Itu sudah menjadi watak mereka, itu sudah. Mereka lebih mendahulukan rasio, lebih mendahulukan akal, logika daripada dalil. Dalil jelas-jelas mengatakan surga dan neraka sudah diciptakan, namun akal mereka nggak bisa menerima. Wah, kalau surga dan neraka sudah ada, sia-sia dong. Iya, eman mubadzir, nggak ada penghuninya, nggak ada manfaatnya, dan itu nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Padahal nanti akan dijelaskan surga dan neraka meskipun belum ada penghuninya, tapi sudah ada hikmahnya. Ya, sudah ada hikmahnya surga dan neraka itu. Jangan dikatakan sia-sia mubadzir, enggak. Memang betul
Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, "Ma khalaqta hadza batila." Tidakkah yang kau ciptakan ini sia-sia, batil? Iya, semua ciptaan Allah pasti ada hikmahnya. Meskipun terkadang katakanlah, gak bisa Ustadz, kita cari-cari apa hikmahnya Allah ciptakan surga dan neraka sekarang ini, kita gak nemu hikmahnya. Meskipun kita gak nemu hikmahnya, harus tetap kita yakini pasti ada hikmahnya. Jadi kalau ahlu sunnah itu gak perlu leren cari-cari hikmah baru dia beriman, baru dia beramal. Kalau nggak ada hikmahnya dia nggak mau beramal. Enggak, ini bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu yang penting ada dalil, nggak peduli dia tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya, selama sudah ada dalilnya maka diimani kalau itu berupa akidah, dan diamalkan kalau itu berupa perintah. Ya. Kalau ahli bidah, mereka suka cari-cari hikmahnya dulu. Kalau hikmahnya nggak ada, mereka nggak mau mengamalkannya. Kalau hikmahnya nggak mereka ketahui, mereka nggak mau mengimaninya. Yang ini pola pikir yang keliru. Karena tidaklah Allah menetapkan sesuatu pasti berangkat dari kebijaksanaan Allah. Karena Allah memiliki nama Al-Hakim. Nah, Al-Hakim itu kandungannya adalah sifat hikmah. Tidaklah apa yang diperbuat oleh Allah melainkan pasti ada hikmah di situ. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Yang tahu hikmahnya dia tahu, yang nggak tahu hikmahnya dia nggak tahu. Ya, meskipun nggak tahu hikmahnya bukan berarti kemudian nggak mengimaninya. Contoh misalnya, ada seorang pasien sakit, dia itu periksa ke rumah sakit, periksa ke dokter. Dokternya mengatakan, waduh Pak, kalau penyakitnya seperti ini harus operasi Pak. Ya, kalau pengen sembuh harus operasi. Nah, pasien ini bingung, operasi itu gimana? Maka sama dokternya dijelaskan, gini loh Pak, gini loh Pak, operasi itu Pak. Jadi operasi itu adalah begini, begini, begini. Dijelaskan sama dokter operasi ini. Sudah dijelaskan, ternyata pasiennya nggak paham. Waduh Pak, nggak mudeng tadi operasinya itu. Apa ya? Coba jelasin lagi, dijelasin lagi sama dokternya. Sampai kedua kalinya dijelasin, tetap nggak paham. 3 kali, 4 kali dijelaskan, tetap nggak paham. Apakah ketidakpahaman pasien terhadap operasi tersebut menjadikan pasien itu akhirnya urung melakukan operasi, nggak jadi operasi? Gitu nggak pola pikirnya jamaah? Waduh dok, saya nggak mudeng dok, operasi itu apa? Wis gak sido wis, lu mati kon, mati kau. Nggak perlu kau harus tahu apa yang akan dilakukan sama dokter ini, ya bagaimana proses operasi tersebut, harus tahu sampai detailnya, nggak perlu tahu. Yang penting kau tahu secara umum bahwasanya tidaklah dokter itu melakukan operasi kecuali pasti tujuannya adalah untuk kesembuhanmu, melainkan tujuannya untuk mengupayakan kesembuhanmu. Sudah, itu tok yang kau ketahui. Ya, maka ya sudah, serahkan semua pada dokter itu. Meskipun kau nggak tahu bagaimana proses operasinya itu. Ya, ini di antara pola pikir yang keliru dari orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal dengannya, nunggu hikmahnya dulu. Ahlussunnah tidak. Wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, min hadithi Anasin marfu'an, dari hadis Anas bin Malik secara marfu', Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi, seandainya demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kata Nabi, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya, Nabi melihat surga dan neraka. Kita, umatnya atau para sahabat yang ketika itu di hadapan Nabi, mereka nggak melihat surga dan neraka. Tapi Nabi mengatakan, seandainya kalian melihat sebagaimana yang aku lihat dari surga dan neraka,
kalian akan banyak tertawa dan sedikit menangis. Kebalik. Kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Itu kita sekarang tadi yang kebalik itu. Kita kebanyakan tertawa dan sedikit menangis. Kemudian para sahabat mengatakan, "Wa ma ra'aita ya Rasulullah?" Emang apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, "Al-jannata wan nar." Aku melihat surga dan neraka. Ya, ini kekhususan Nabi. Adapun kita itu tidak diperlihatkan surga dan neraka sebagai bentuk konsekuensi iman. Ya, sebagai bentuk konsekuensi iman. Memang sengaja tidak ditampakkan surga dan neraka kepada kita. Kalau surga dan neraka ditampakkan kepada kita, maka tidak ada konsekuensi iman. Ya, tidak ada konsekuensi iman. Namanya iman itu mengimani yang gaib, mengimani yang belum nampak. Jadi yakin, kita yakin gak sama surga? Yakin. Ini ada pertanyaan. Ada 3 keyakinan, ada tingkatan 3 yakin. Yang pertama, ilmul yakin. Ini yang pertama, ilmul yakin. Kemudian yang kedua, ainul yakin. Tingkatan kedua, ainul yakin. Tingkatan ketiga apa berarti? Hakul yakin. Apa bedanya ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin? Kalau ilmul yakin adalah kita meyakini sesuatu hanya berlandaskan informasi saja. Jadi kita diberi kabar, diberi informasi, hanya sebatas itu tok kita sudah meyakininya. Kita belum melihat dan belum merasakan. Kemudian yang kedua, ainul yakin, yaitu kita meyakininya karena sudah melihat. Naik lagi tingkatannya, karena kita sudah melihat. Wis ndelok, baru kita meyakininya. Yang ketiga, hakul yakin, yaitu kita meyakininya ketika sudah merasakannya, ngincipi pisan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau permisalkan dengan buah apel misalnya. Jadi saya kabarkan kepada Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, di kantong saya itu ada buah apel. Ya, saya kajian ini bawa buah apel. Apelnya warna merah, manis, ya, enak rasanya, seger. Baik. Ketika Anda meyakininya, kalau di kantong saya ada apel, maka ini keyakinan disebut keyakinan apa tadi? Hakul yakin, ilmul yakin. Tak kandhani tok wis percaya sampean. Gitu. Oh ya, terus ketika apelnya ini saya keluarkan, oh, kilo. Ya kan, abang. Ya. Ini apelnya ini. Nah, Anda sudah melihat apelnya dengan mata kepala Anda. Maka naik keyakinannya menjadi ainul yakin. Wis ndelok soalnya. Ketika apel ini tak incipno. Apa diincipno ini? Dijajalkan. Dicobakan, ya. Ketika apel ini dicobakan ke sampean, dicobakan ke Anda, yo jajalan gitu. Ya, manis ini. Kemudian Anda incipi, kres. Iyo manis tibakno. Nah, maka Anda yakin, maka keyakinannya naik menjadi hakul yakin. Nah, pertanyaannya kembali ke tadi. Keimanan Anda terhadap surga dan neraka itu yang mana? Ilmul yakin. Ya. Keimanan kita terhadap surga neraka, terhadap hari kiamat, terhadap azab kubur, siksa kubur, fitnah kubur, keimanan kita terhadap sirat, mizan, dan perkara-perkara lain, ini cuma sebatas ilmul yakin. Allah mengabarkan kepada kita, Nabi mengabarkan kepada kita, kita imani. Ini namanya mengimani yang gaib. Gak ketok.
Iya, kalau misalnya Allah dan Rasulnya sudah menampakkan surga dan neraka kepada kita. Ya, sudah menampakkan surga dan neraka kepada kita. Sebagaimana Allah tampakkan kepada Nabi SAW. Wis ketok gambaran surganya itu. Cari di Google bisa misalnya. Ya, cari di Google surga dan neraka, ketok. Ya, maka keimanan kita menjadi ainul yakin. Nek memang ono, ka ono. Nah, ada cari di Google surga neraka, itu kedzib semua gambar-gambarnya itu. Dusta semua gambar-gambarnya itu. Surga jauh lebih indah daripada yang ada di situ. Neraka jauh lebih mengerikan daripada yang ada di gambar-gambar itu. Ya. Maka itu konsekuensi terhadap ilmu gaib. Konsekuensi terhadap yang gaib. Mengimani apa-apa yang belum kita lihat dan belum kita rasakan. Kalau surga dan neraka sudah dilihat dan sudah dirasakan, kira-kira semua manusia beriman enggak? Beriman. Ya, enggak ada orang kafir. Semua manusia pasti beriman. Tidak ada orang kafir. Fahadha min usuli ahli sunnati wal jamaah. Kata Syekh, ini merupakan usul, merupakan perkara pokok, perkara landasan ahlu sunnah wal jamaah, yang tidak boleh ada khilaf, tidak boleh ada yang menyelisihi. Barang siapa yang menyelisihinya, dia bisa jatuh dalam kebid'ahan, keluar dari ahlu sunnah menjadi ahlil bid'ah, atau bahkan dia bisa keluar dari muslim menjadi kafir. Tuh, kalau menyelisihi usul, menyelisihi perkara pokok, ancamannya itu. Jadi kalau nggak jadi ahlil bid'ah, jadi kafir. Ya, beda kalau perkara furu, perkara cabang. Ya, perkara cabang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari sunnah. Tapi ini termasuk di antara usul, landasan-landasan ahlu sunnah wal jamaah. Annal jannata wan nara makhluqatani mu'addatanil an. Bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan dan sudah ready sekarang ini. Al jannatu u'iddat lil muttaqin wan naru u'iddat lil kafirin. Surga telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa dan neraka telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Faqad akhbarana Allah jalla wa ala annahu askana Adam wa zaujahul jannah qabla aklihima minasyajarah. Allah telah mengabarkan kepada kita juga bahwa Adam dan istrinya yaitu Hawa sudah Allah tempatkan di surga sebelum peristiwa Adam melanggar perintah Allah untuk mendekati pohon yang dilarang itu. Ya, sebelum itu Adam dan Hawa di mana? Di surga sebelum diusir. Sebelum peristiwa Adam melanggar perintah Allah mendekati pohon itu. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah misalnya di ayat 35, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, dan kami katakan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu al-jannah di surga, dan makanlah kalian berdua dari apa-apa yang ada di dalam surga sesuai dengan apa yang kalian kehendaki, tapi jangan mendekati pohon ini. Ya, karena kalau kalian mendekati pohon ini, kalian akan menjadi orang-orang yang zalim, termasuk di antara orang-orang yang zalim. Ya, ini tabiat manusia. Semua boleh kecuali satu. Maka satu ini yang jadi hal yang paling menarik bagi dia. Ya, ibu-ibu kalau misalnya suaminya bilang, misalnya ada lemarinya itu ada 5 pintu. Ya. Terus kata suami, 4 pintu ini silahkan kau buka, terserah engkau. Kau buka, kau tutup, terserah engkau. Tapi 1 pintu ini, ya, 1 pintu ini jangan dibuka. Ya, 4 pintu boleh kau buka. Ya, 10 pintu boleh kau buka lemarinya. Tapi 1 pintu ini jangan dibuka. Kira-kira yang paling disenangi, yang paling diincar sama dia yang mana? Sing siji ku mang. Yang 1 itu yang paling diincar sama dia.
Nah, itu sifat manusia. Ya, Adam pun juga terjatuh dalam hal tersebut karena digelincirkan oleh asyaitan. Kata beliau, wa hadza 'alal qauli alladhi yaqulu inna adama wa zawjahu kana fil jannatil khuldi fayastaqimul istidlalu bil ayati hina idzin. Tapi memang ada khilaf ya di antara para ulama, tapi ini khilaf dalam furu' akidah. Khilaf dalam cabang akidah. Ya, khilaf dalam cabang akidah itu tidak menjadikan yang berbeda dengan kita maka jadi ahli bid'ah. Enggak. Itu hanya khilaf dalam masalah pokok, masalah akar. Tapi kalau masalah cabang akidah yang menyelisihi kita tidak serta-merta menjadi ahli bid'ah. Para ulama khilaf dalam masalah akidah tentang mana yang lebih dulu diciptakan oleh Allah, arsy atau kolam. Kolam itu empang ya. Kolam maksudnya apa? Pena. Ya, mana yang lebih dulu diciptakan? Arsy atau pena takdir? Pena, arsy. Ya ada khilaf, kita katakan ada khilaf. Ya, meskipun kita yang paling rojeh kata para ulama arsy yang lebih dulu diciptakan daripada pena, daripada kolam. Nah, sama seperti Adam ini, para ulama khilaf apakah surga yang nanti ditempati oleh orang-orang beriman itu adalah surga yang sama dengan yang dulu ditempati oleh Adam. Nah, ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan podo, surganya Adam ya surganya dewe pisan insyaallah, surganya kita juga insyaallah. Tapi ada yang mengatakan enggak, beda. Surganya Adam enggak sama dengan surganya kita. Karena alasannya kalau surga kita itu semua boleh untuk kita makan. Ya, semuanya boleh untuk kita makan, tidak ada yang diperkecualikan. Saya enggak jamaah. Orang-orang beriman di surga, apa ada larangan buat mereka enggak boleh makan ini dan ini? Ada? Ada. Kulu washrabu hani'an. Ya, mangan dan minumlah kalian sing enak, sing warak, sepuas kalian. Tidak ada larangan apapun di surga dan di surga itu. Nah, beda sama surganya Adam. Surganya Adam ada larangan. Seperti ayat ini tadi, wa kula minha haitsu syi'tuma wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kalian makan ya apa yang kalian kehendaki kalian makan, tapi dilarang sama Allah untuk memakan dari pohon yang satu ini. Jangan dibilang ini pohon khuldi ya. Itu iblis yang bilang kayak gitu. Ya, pohon khuldi itu iblis yang bilang seperti itu. Seperti dalam surat Thaha, hal adullukum ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Maukah kalian aku tunjukkan kepada pohon keabadian? Itu istilahnya iblis, pohon keabadian itu. Ya, pohon khuldi. Dan jangan dikatakan juga itu apel. Iya, kayak orang-orang ahlul kitab, apel. Ya, yang dimakan sama Adam itu adalah apel katanya. Enggak. Dan enggak ada dalil yang mengatakan demikian. Tidak diketahui pohon apa itu. Wa akhbarana ta'ala bi annal kuffara, tadi belum ini. Berarti kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwa surga kita sama dengan surganya Adam, surga yang ditempati di akhir zaman, itu juga surga yang sama dengan yang dulu ditempati Adam, berarti ayat tadi menjadi dalil bahwa surga sudah ada. Buktinya Adam sudah diciptakan. Wa akhbarana ta'ala bi annal kuffara yu'raduna 'alan nari ghuduwan wa 'ashiyya. Allah juga mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang kafir sudah ditampakkan kepada mereka neraka pagi dan petang. Padahal mereka belum masuk, tapi mereka sudah ditampakkan neraka jahanam pagi dan petang di alam kuburnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ghafir tentang Fir'aun. Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kata Allah, neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang.
Padahal mereka di alam barzakh, belum masuk neraka itu, tapi neraka sudah ditampakkan kepada mereka sebagai bentuk dari azab kubur. Salah satu jenis azab kubur, mereka ditampakkan tempatnya di neraka. Dan ketika hari kiamat kelak, maka Allah katakan, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam siksa yang pedih. Nah, baru ketika telah tegak hari kiamat, baru dilebokno neraka tenanan. Ya, adapun ketika di alam barzakh, mereka masih ditampakkan saja neraka jahanam itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga mengatakan tadi dalam hadisnya, ittala'tu fil jannah. Aku menengok ke surga. Fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Kenapa orang-orang fakir itu kok banyak menjadi penghuni surga? Karena tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman. Ya, secara asal orang-orang fakir secara umum ketika diajak beriman, maka tidak ada yang menghalangi mereka dari keimanan. Beda sama orang kaya. Ya, kalau orang kaya diajak untuk beriman, maka harta mereka, kedudukan mereka, jabatan mereka itu terkadang menjadi gengsi buat mereka untuk beriman. Soalnya jamaah, iya. Makanya yang beriman kebanyakan dari kalangan kebanyakan yang beriman pertama kali dari sahabat Nabi SAW adalah dari kalangan budak, ya, orang-orang miskin, penggembala-penggembala, ya, seperti Bilal ibn Rabah, ya, Anas bin Malik, ya, kemudian Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ini dari kalangan-kalangan orang-orang yang miskin, orang-orang fakir. Sedangkan orang-orang kayanya, para pembesar-pembesarnya seperti Abu Jahal CS, gak mau beriman. Karena mereka punya pride, mereka punya gengsi. Harta mereka, kedudukan mereka itu mencegah mereka, menghalangi mereka untuk langsung beriman. Kakean mikir. Ya, orang yang punya harta banyak, kakean mikir, wah, engkau zakat. Ya kan? Nanti disuruh zakat. Nanti kalau sudah masuk Islam atau beriman, nanti nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan ini, mau begini haram, mau begini haram. Ya, mereka nggak biasa dikekang dengan aturan-aturan agama yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Berbeda dengan orang miskin. Ya, orang miskin ketika disuruh puasa, cepat mereka puasa. Soalnya sehari-hari memang sudah apa? Puasa sehari-hari, kelaparan maksudnya. Sehari-hari mereka sudah kelaparan. Ya, disuruh zakat, ya nggak ada kewajiban buat mereka. Ya, justru mereka yang menerima zakat. Ya, ini sekali lagi kenapa kata para ulama Nabi menyebutkan bahwa kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin. Nah, ini bukan berarti kemudian syarat masuk surga harus miskin dulu. Enggak, ini juga pemahaman yang keliru. Ya, ini pemahaman yang keliru. Boleh seorang menjadi kaya raya sepanjang dia tunaikan kekayaannya tersebut. Ya, karena namanya harta itu meskipun didapatkan dengan cara yang halal, itu akan menjadi hisab. Ya, harta itu halalnya dia didapatkan dengan cara yang halal akan ada hisabnya. Ya, akan ada hisabnya. Adapun ketika digunakan di jalan yang haram, maka akan ada azabnya. Ya, jadi mendapatkannya halal, tapi ketika digunakannya ternyata digunakan yang haram, dikeluarkan dengan cara yang haram, maka itu mendatangkan azab bagi orangnya. Atau juga misalnya kenapa para penghuni surga kebanyakan orang-orang fuqara? Ini karena kata Nabi, yang cepat masuk surga adalah orang-orang miskin, disebabkan mereka ini cepat hisabnya. Berbeda dengan orang-orang kaya, mereka terlambat masuk surga karena hisab mereka yang panjang. Ini menjadi renungan bagi kita. Semakin banyak harta kita, itu semakin panjang hisabnya. Makanya para sahabat ketika mendapatkan harta, mereka nggak pingin terlalu terbebani, nggak pingin terbebani dengan hisab yang panjang. Mereka banyak sodakohkan harta tersebut. Tidak mereka tumpuk-tumpuk, tapi mereka sodakohkan biar nggak jadi hisab di hari kiamat kelak. Ya.
Ya ibarat seperti orang kalau belanja di supermarket, di minimarket. Kira-kira yang paling lama di kasir itu orang yang belanjaannya kecil, sedikit atau banyak? Banyak. Ya kan, bawa troli gitu. Kita kalau ngantri di kasir itu, pokoknya tak lihat. Saya nggak ngelihat jumlah antriannya, orang berapa gitu. Yang saya lihat belanjaannya. Ya, ada satu kasir, orangnya satu tok, tapi belanjaannya 2 troli, 3 troli. Waduh, iya. Mending inilah yang ngantri 5 orang, tapi nggak pakai troli. Iya, cuman bawa digenggam tangan tok. Nah, ini cepet ini, hisapnya cepet ini di kasir ini. Iya. Wattala'tu finnar, kata Nabi, dan aku menengok ke neraka. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan-perempuan, para wanita-wanita. Ini juga jangan dipahami seperti yang tadi. Wah, berarti Ustaz kalau wanita banyak menjadi penghuni surga, maka lebih baik kita jadi laki-laki saja. Ya, hanya yang perempuan jadi laki-laki itu. Enggak. Ini disebutkan dalam lanjutan hadisnya, Nabi SAW mengatakan yakfurna, mereka kufur wanita-wanita ini. Para sahabat mengatakan ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Maka kata Nabi, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka mengkufuri suami-suaminya, mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Fa idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an takrahuhu qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Apabila kalian berbuat baik kepada istri kalian sepanjang masa, kemudian mereka melihat satu saja yang tidak dia sukai dari kalian, maka mereka akan mengucapkan, kau sama sekali tidak pernah berbuat baik kepadaku. Ya, hujan setahun dihapus dengan kemarau 1 hari. Kebalik Ustaz. Enggak, ini memang tepat gitu. Ya, kebaikan yang bertahun-tahun hilang dengan 1 kesalahan saja. Ya. Illa man rahimahullah, kecuali wanita-wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqaddama fi fitnati wa adzabil qabr. Dan sudah berlalu pembahasan tentang fitnah kubur dan azab kubur. Fitnah kubur itu artinya soal malakan, pertanyaan 2 malaikat Munkar dan Nakir. Itu yang disebut fitnah kubur. Ya, fitnah bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, enggak. Tapi fitnah kubur artinya pertanyaan Munkar dan Nakir. Nabi mengatakan, idza mata ahadukum yu'radu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya tempatnya. Ya, pagi dan petang dia akan ditampakkan tempatnya. Fa in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau dia di alam kubur ditampakkan surga, maka dia termasuk penghuni surga nantinya. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Tapi kalau di kuburnya ditampakkan neraka, maka dia termasuk penghuni neraka. Ya, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang ditampakkan surga. Kemudian dari riwayat Abu Hurairah juga, Nabi SAW mengatakan, abridu bis salah fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Kata Nabi, dinginkan kondisi dengan melaksanakan sholat. Dinginkan cuaca dengan melaksanakan sholat. Karena panasnya, karena panas yang menyengat itu berasal dari uap neraka jahanam. Ya, panasnya yang kita dapati di dunia ini, teriknya cuaca yang ada di dunia ini itu dari uapnya jahanam. Kalau dikatakan undak dari matahari Ustaz, ya dari matahari panas ini, maka kita katakan, loh kalau malam hari apa kok ongkep pisan? Karena matahari padahal. Ya enggak jamaah? Kalau malam, kalau lagi musim panas itu, malam itu ya panas enggak? Panas. Malam juga panas. Kalau Anda pakai logika mengatakan, ini panas kok neraka,
Bukan, ini panasnya matahari. Toyib, tenonong kok bengi kon. Ya tunggu nanti malam itu. Gak ada matahari di atas sana. Ya, tapi kok kipas-kipas kau. Kok ongkep, kemeringet. Ya. Itu menunjukkan bahwa panas yang ada dari uap neraka jahanam, waliyadzubillah. Maka dinginkan dengan sholat, kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan ishtakatin nar ila rabbiha azza wa jalla. Tapi itu menunjukkan bahwasanya jahanam sudah apa? Sudah ada. Enggak orang-orang yang mengatakan neraka enggak ada, belum diciptakan sama Allah. Nah itu coba lihat, dia kok ongkepen enggak? Kepanasan enggak dia? Nang omahe ono AC gak? Ya, kalau ada, nah ini bawakan hadis ini. Ya bawakan hadis ini bahwa panas yang kau derita itu dari uapnya neraka jahanam. Berarti neraka jahanam sudah ada. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan neraka itu pernah sambat kepada Robnya. Apa sambat? Mengeluh. Ya pernah mengeluh kepada Robnya, kepada Allah. Ini menetapkan neraka itu bisa ngomong. Ya siapa yang mengabarkan neraka bisa ngomong? Allah juga mengabarkan bahwasanya neraka bisa ngomong. Dalam surah Qaf Allah mengatakan yauma naqulu li jahannam halim talati. Di hari kiamat kami mengatakan kepada neraka jahanam halim talati. Wis bek ta kon? Apa wis bek? Sudah penuh tak kau? Apakah kau sudah penuh? Kata Allah. Maka wa taqulu hal min mazid. Maka neraka jahanam mengatakan apakah ada tambahan lagi? Neraka itu yang ngomong. Tapi jangan dibayangkan kemudian neraka itu moro-moro keluar mulutnya, ya kan? Kemudian berbicara hal min mazid. Itu kakean delok kartun. Ya, kebanyakan lihat kartun. Gak mesti sesuatu yang berbicara itu kemudian punya mulut. HP kita bisa ngomong, ya kan? HP kita bisa ngomong, ya kan? Kadang ada aplikasi apa itu? Yang kalau di Apple itu Google Assistant. Ya kan? Atau di Apple ada Siri, ya kan? Ngomong bisa. Ya ngobrol, dijawab nanti sama HP-nya itu. Apakah HP-nya punya mulut? Nah, punya bibir, punya pita suara, punya lidah? Enggak harus. Ini bantahan buat orang-orang yang menolak Allah berbicara katanya. Kalau Allah berbicara berarti Allah punya pita suara, ada lidahnya, berarti ada mulutnya. Nah, ini ngawur. Nah, tidak harus yang berbicara itu memiliki mulut. Maka neraka berbicara. Apa kata neraka? Faqalat, neraka mengatakan Rabbi akala ba'di ba'dan. Wahai Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya sebagianku itu memakan sebagian yang lain. Ya, neraka itu saling memakan satu dengan yang lain. Saling melahap antara neraka yang satu dengan neraka yang lain. Kata nerakanya, fa'adzina laha binafasain, maka Allah perkenankan bagi neraka untuk memiliki dua nafas. Ya, Allah jadikan neraka memiliki dua nafas, nafasin fisyita wa nafasin fissaif, yaitu nafas ketika musim panas dan nafas ketika musim dingin. Fa ashadda ma tajiduna minal har wa ashadda ma tajiduna minaz zamharir. Panas yang kalian dapati di musim panas itu dari neraka. Demikian juga dingin yang kalian dapati ketika musim dingin itu juga dari neraka zamharir. Ya, maka di antara bentuk siksaan di neraka itu nggak cuma panas, ada yang dingin. Tapi dinginnya itu dingin yang menyiksa jemaah. Jangan dibayangkan, oh, kok aku mlebu neraka milih sing adem ae. Latihan masih ngono nang ndi Bromo gak ada nang Bromo. Ya, latihan dulu malam-malam di situ. Ya, gak usah pakai jaket. Gak usah pakai jaket. Mandi habis itu ya. Nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dingin di neraka. Itu dingin yang menyiksa ya. Ya, bukan dingin yang enak tapi dingin yang menyiksa. Kalau ada yang membantah, ada yang membantah orang-orang Mu'tazilah itu. Kok bisa neraka ada yang dingin, ada yang panas? Kok bisa dingin dan panas itu bisa jadi satu, bisa ada di satu tempat, kata mereka.
Gak masuk akal kata dia. Kalau panas panas tok, kalau dingin dingin tok. Maka kita jawab, justru kalian yang gak masuk akal. Di dunia saja ada yang panas dan dingin satu tempat. Apa misalnya? Di dunia saja ada panas dan dingin satu tempat. Apa jamaah? Kulkas. Dispenser, dispenser. Ini lebih masuk akal, lebih jelas dispenser. Lihat sebelahnya panas, sebelahnya air es itu. Itu satu tempat itu. Ya, AC. Ya kan, di sini dingin, belakangnya AC ini panas. Ya, blowernya itu panas. Ya, kok bisa kalian mengatakan surga, neraka itu nggak mungkin ada panas dan dingin, sedangkan di dunia saja, di kehidupan kita sehari-hari, kita dapati banyak yang panas dan dingin dalam satu tempat. Kita lanjut ke hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, al-humma min faihi jahannam fa'abriduha bil ma. Kata Nabi, demam, greges itu juga dari hembusan neraka jahanam. Yang greges itu juga dari hembusan neraka jahanam. Panas, badan kita panas dari hembusan neraka jahanam juga. Maka dinginkan itu dengan air. Ya, redakan demam itu dengan air. Kemudian hadis yang panjang di sini nggak apa-apa kita singkat. Lamma khalaqallahu ta'ala al-jannata wan nar arsala Jibrila ilal jannah. Kata Nabi, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, berarti sudah diciptakan nih. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, maka Allah utus Jibril ke surga. Allah mengatakan, idhab fanzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Wahai Jibril, pergilah kau ke surga dan lihatlah apa yang telah aku persiapkan bagi hambaku di surga itu. Fadhahaba, budal Jibril, berangkat dia. Fanadhara ilaiha, maka Jibril melihat kepada surga itu. Wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha, dan Jibril melihat apa yang Allah persiapkan bagi hamba-hamba Allah di surga itu. Dan ini nikmat-nikmat surga dilihat sama Jibril, bidadarinya, istananya, sungai-sungainya, pohon-pohonnya, buah-buahnya. Faraja'a, maka balik setelah itu Jibril. Faqala, maka Jibril mengatakan, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Demi keagunganmu ya Allah, tidaklah ada seorang pun yang mendengar tentang surga melainkan pasti dia akan masuk surga itu. Fa amara bil jannah fa huffat bil makarih. Kemudian Allah perintahkan surga untuk mengelilingi dirinya dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia, perkara-perkara yang dibenci sama syahwat. Ini surga. Kemudian Allah perintahkan surga dihiasi dengan perkara-perkara, hal-hal yang tidak disukai sama manusia. Jalan menuju surga itu adalah jalan yang tidak disenangi oleh manusia, yang bertolak belakang dengan hawa nafsu manusia. Setelah itu Allah mengatakan lagi kepada Jibril, irji' fanzur ilaiha wa ila ma a'dadtuhu li ahliha fiha. Wahai Jibril, kembalilah kau ke surga. Tengok lagi surga itu, lihatlah apa yang aku persiapkan bagi hamba-hambaku di surga itu. Fanadhara ilaiha, maka Jibril pun balik ke surga dan melihat surga ternyata sudah dikelilingi hal-hal yang tidak mengenakkan manusia. Maka Jibril kembali kepada Allah, kemudian mengatakan, wa izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahad. Kata Jibril, demi keagunganmu ya Allah, aku khawatir tidak ada satupun manusia yang masuk ke surga itu, karena dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakkan hawa nafsu, hal-hal yang bertolak belakang dengan hawa nafsu. Qal thumma arsalahu ilan nar qal idhab fanzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Kemudian sebaliknya, Allah memerintahkan Jibril untuk pergi ke neraka. Allah mengatakan, berangkatlah wahai Jibril ke neraka dan lihat neraka itu dan apa yang aku persiapkan
bagi penghuni-penghuninya dari azab-azabnya. Fanadhara ilaiha, maka Jibril pun pergi ke neraka dan Jibril melihat neraka itu. Fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dan, dan ternyata Jibril melihat neraka itu saling menumpuk sebagian dengan sebagian yang lain. Ya, saling melahap sebagian dengan sebagian yang lain. Tsumma raja'a faqal, kemudian Jibril balik kepada Allah dan mengatakan kepada Allah, wa izzatika la yadkhuluha ahadun sami'a biha. Demi keagunganmu ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang neraka, melainkan dia pasti gak sudi masuk ke neraka itu. Ya pasti tidak ada seorang pun yang masuk neraka itu, karena luar biasa siksanya itu. Fa'amara biha fahuffat bisyahawat, maka Allah perintahkan neraka untuk menghiasi dirinya dengan syahwat. Neraka dihiasi dengan hal-hal yang hawa nafsu manusia condong ke sana. Neraka dihiasi dengan hal-hal yang indah, yang disukai sama manusia. Maka idhab, Allah mengatakan kepada Jibril, pergilah wahai Jibril. Fandur ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Lihatlah neraka dan tengok apa yang aku persiapkan bagi penghuni-penghuninya. Fadhahaba fanadhara ilaiha thumma raja'. Maka Jibril pun melihat ke neraka untuk kedua kalinya. Kemudian Jibril kembali kepada Allah seraya mengatakan, wa izzatika, demi keagunganmu ya Allah, laqad khasyitu alla yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha. Aku khawatir tidak ada seorang pun yang selamat dari neraka. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari neraka, atau melainkan dia pasti masuk ke dalam neraka itu. Ya, karena neraka dikelilingi sama hal-hal yang disukai sama manusia. Condongnya manusia ke situ. Jalan menuju neraka itu mulus, indah, enak. Dikelilingi dengan hal-hal yang mengenakkan. Berbeda dengan surga tadi. Maka pendalilannya di situ adalah surga dan neraka sudah ada buktinya. Jibril wis tahu ndelok, sudah tahu lihat. Nabi SAW ya wis tahu merunu, sudah pernah ke sana. Ini menegaskan akidah ahli sunnah, surga dan neraka sudah diciptakan. Dan masih ada beberapa pembahasan lain tentang surga dan neraka, dan juga syubhat sebagian orang yang mengatakan surga dan neraka itu belum diciptakan. Ya, kalaupun sudah diciptakan, maka nanti akan dihancurkan lagi dan diciptakan kembali. Karena kata mereka, nanti pada hari kiamat semua binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan binasa. Nah, termasuk surga dan neraka juga, kata mereka. Berarti surga dan neraka itu musnah, fana. Kemudian syubhatnya juga, kalau surga dan neraka itu kekal, maka berarti itu menyamakan Allah. Ya kan? Yang kekal hanya siapa? Hanya Allah. Kenapa surga dan neraka kok kalian katakan kekal? Padahal yang kekal hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini syubhat-syubhat ini insya Allah kita bantah pada pertemuan yang lalu. Tapi harus diyakini itu syubhat yang batil. Ya, kita tahu bantahannya atau kita nggak tahu bantahannya, tetap berpegang dengan usul surga dan neraka sudah diciptakan dan kekal selama-lamanya, tidak akan fana. Ini usulnya, nggak bisa ditawar ini. Nanti ada ahli bid'ah membawakan syubhat kepada Anda nggak bisa membantahnya, nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah tahu usulnya. Yang saya ketahui surga dan neraka itu kekal selama-lamanya. Kau datangkan 1000 dalil, kau datangkan 2000 dalil yang mengatakan surga dan neraka itu binasa, tetap aku gak percaya. Bukan gak percaya dalilnya, tapi gak percaya cangkemmu. Ya. Pasti ahli bid'ah itu suka mainan dalil, memanipulasi dalil. Kita beriman terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi kita tidak mengimani pemahamanmu terhadap dalil itu. Ya, maka kalau dapat syubhat, kembali ke usul, kembali ke pegangan pokok kita. Ya, surga dan neraka sudah ada, sudah diciptakan dan kekal abadi.
Ketika datang syubhat dari ahli bid'ah membawakan firman Allah, Allah berfirman, Nabi bersabda, kita nggak menolak dalil. Tapi yang kita tolak adalah sisi pendalilannya. Ya. Baik, yang penting ditolak syubhat tersebut, kita tetap kembali kepada keimanan kita. Adapun nanti bagaimana bantahannya, nah itu baru langkah selanjutnya, step selanjutnya baru. Membantahnya bagaimana, itu step selanjutnya. Jadi nggak harus antum tahu bantahannya dulu. Antum nggak tahu bantahannya, tetap antum berpegang dengan usulnya, berpegang dengan pokoknya. Jangan ragu antara syubhat yang dilontarkan sama ahli bid'ah dengan apa yang Anda yakini, jangan ragu. Contoh ya, sebelum kita tutup. Saya mengatakan kepada Anda punya usul bahwasanya yang sudah pernah kita bahas, Nabi Isa itu turun nggak ketika hari kiamat? Turun. Itu sudah menjadi usul pokok yang Anda yakini kan? Ya. Kemudian datang saya, misalnya ini ya, sebagai ahli bid'ah bawa syubhat. Wahai fulan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ya, Muhammad itu adalah penutup para nabi. Ditegaskan dalam hadis, Nabi mengatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelahku. Saya bawakan syubhat kepada Anda bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka berarti Nabi Isa nggak akan turun. Karena kalau Nabi Isa turun berarti ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tuh, saya bawakan ayat Al-Quran, saya bawakan hadis Nabi. Bagaimana sikap Anda? Ragu dengan Nabi Isa turun lagi? Iya. Maka jangan langsung mengambil syubhatnya itu, tapi pegang sama usulnya. Enggak. Yang saya yakini Nabi Isa turun, itu sudah keyakinan yang paten, nggak bisa diganggu gugat. Gak iso ditawar-tawar, gak iso dinyang-nyang. Ya. Adapun yang kau bawakan ayat Al-Quran tadi, hadis yang kau bawakan bahwa tadi Nabi Isa tidak akan turun lagi berdasarkan dalil tadi, ana tidak tahu bantahannya. Bagaimana menjawab syubhatmu, ana tidak tahu. Akan tetapi saya tetap meyakini Nabi Isa turun pada hari kiamat. Ya, soal bantah syubhatnya bagaimana, itu step berikutnya. Ya, itu step berikutnya. Jangan terus dapat syubhat langsung oleng. Dapat syubhat oleng. Itu kalau nggak punya usul, nggak punya prinsip pokok pegangan dalam agama, gampang oleng-oleng. Nih diantara manfaat belajar akidah dan manhaj, gak gampang limbung. Oh, limbung, layangan pedot itu. Ya, gak gampang limbung. Ya, tapi tetap kokoh dia. Dapat syubhat, tapi ya jangan cari-cari syubhat juga. Maksudnya dia ketika dapat syubhat, dia tetap berpegang dengan usul. Dia tetap berpegang dengan akarnya. Meskipun dia nggak bisa bantah syubhat itu, nggak masalah. Karena mungkin yang bisa bantah adalah para ulama, iya. Tapi yang perlu antum pegang adalah usulnya, pokok-pokoknya itu. Ya, ini diantara krisis sebagian orang yang katanya ngaji sunnah, orang yang katanya di atas manhaj salaf. Yang diketahui dari manhaj salaf cuma jenggot, cadar, cingkrang, nggak maulidan, nggak tahlilan, musik haram. Ya, cuma itu yang diketahui dari manhaj salaf. Sehingga ketika mereka mendapatkan syubhat-syubhat demikian, mereka meninggalkan pokok-pokok akidah salaf. Mereka condong kepada syubhat-syubhat tersebut. Ya, ini juga disebabkan karena dai-dainya sebagiannya malas untuk menanamkan akidah dan manhaj kepada kaum muslimin. Karena resiko, kata mereka, mengajarkan akidah dan manhaj, resiko dibully, resiko dicaci maki, diboikot dan yang lainnya.
Maka lebih enjoy kalau kita ini bicarain masalah-masalah yang toh sudah disepakati sama kaum muslimin, nggak menimbulkan masalah, nggak menimbulkan gesekan. Yang penting jamaah seneng. Iya. Nah, wallahu a'lam, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nggak ada tanya jawab ya? Ada. Baik, fadhol. Nanti surganya nanti sama surganya ada beda atau sama itu yang berat? Surga sama? Yang sama. Sama. Insya Allah yang roja itu surga yang ditempati oleh Adam itu dia juga yang ditempati oleh orang-orang beriman di akhirat. Adapun tadi peraturannya, kok di surga Nabi Adam ada yang dilarang dan surga yang nanti sama orang-orang beriman kok boleh semuanya, maka itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya surga, maka Allah yang punya aturan. Ya, ada hikmahnya ada, kita nggak tahu hikmahnya apa. Ya, tapi wallahu a'lam yang lebih kuat pendapat surga Nabi Adam dia juga surga yang ditempati oleh orang-orang beriman. Ya, semoga Allah menganugerahkan surga kepada kita dan melindungi kita semuanya dari neraka jahanam wal iyadzubillah. Ibu-ibu, perwakilan ada. Waalaikumsalam. Apa? Nabi Isa itu contoh saja sebenarnya. Iya. Iya, nanti setelah selesai semuanya, Nabi Isa diwafatkan di bumi. Ya, Nabi Isa tidak diangkat naik ke atas langit lagi, tapi diwafatkan di bumi. Menunjukkan bahwasanya semua minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Allah dalam surah Thaha. Dari bumilah, dari tanahlah kalian diciptakan, dan di tanahlah kalian dikembalikan, dan dari situ juga kalian akan dibangkitkan. Ya, ini berlaku bagi semua manusia, termasuk Nabi Isa juga. Nanti Nabi Isa juga akan kembali ke bumi dan mati di bumi, meninggal di bumi juga. Ya, wallahu a'lam. Apa? Ketika Nabi Isa menghadapi Dajjal itu kan dulu. Iya. Dasarnya dulu, Ustaz. Dasarnya. Dahsyatnya. Iya, pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal tadi, Ustaz. Sampai ketika kita sholat yang terakhir mau salam itu, Ustaz, mengatakan supaya masih Dajjal itu, Ustaz. Iya, sebenarnya Nabi Isa dimudahkan oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Karena tidaklah Dajjal ketika melihat Nabi Isa kecuali dia pasti meleleh. Sehingga kemudian dikejar oleh Dajjal sampai di tempat namanya Bab Lut, ya, di daerah Syam sana. Kemudian disitulah Nabi Isa berhasil membunuh Ad-Dajjal. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah dari Dajjal itu sebelum Dajjal dibunuh, dari fitnah. Fitnah artinya di sini adalah ujian Dajjal, dahsyatnya ujian Dajjal kepada kita, di mana Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Dia bisa menghidupkan orang yang mati, tentu dengan trik manipulasi, ya, dengan bantuan syaitan, dengan bantuan jin. Ya, dia menghidupkan orang yang telah mati, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, dia diberi kekuatan. Ya, Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia memang di zaman tersebut. Makanya Nabi berpesan dalam hadisnya, Nabi mengatakan man sami'a bi khurujid dajjal falyan'a anhu mastata'. Barang siapa yang mendengar keluarnya Dajjal, ada desas-desus munculnya Dajjal, maka hendaklah dia menjauh semampu dia. Jangan malah diparani, kepo.
Dajjal sudah muncul di Semolowaru. Itu dihampiri loh sama. Semua tempat dihampiri sama dia kecuali apa? Makkah dan Madinah. Kak mampir kono deh. Ndek Semolowaru dihampiri kan? Dihampiri nang Semolowaru. Iya. Ketika antum mendengar Dajjal wis tutuk Semolowaru, jangan tambah diparani. Jangan tambah disamperi. Ya dengan alasan tenang, akidah saya sudah kuat, saya sudah ngaji kitab ini, sudah ngaji kitab usulus sunnah, ngaji kitab syarhus sunnah, disebutkan sunnah-sunnah semuanya. Akhirnya ketemu Dajjal, nggak sampai 1 menit dia beriman kepada Dajjal, karena dahsyatnya fitnah yang ada pada Dajjal itu. Ya, maka harus suudzon sama diri sendiri jemaah. Harus suudzon sama diri sendiri. Berburuk sangka sama diri sendiri. Enggak. Meskipun saya sudah belajar kitab akidah ini, belajar kitab ini, bertahun-tahun sudah ngaji, tetap keimanan saya lemah. Ya, iman saya lemah. Lebih baik saya menghindar dari Dajjal. Gak apa-apa masih diwara goci, pengecut. Gak apa-apa. Ya, jangan terus sama teman-temannya, wah goci, karo Dajjal wedi. Iya, gak apa-apa Melayu. Kita lebih layak untuk menyelamatkan diri agama kita daripada menyelamatkan gengsi kita. Ya kan, belani gengsi, cek diwarawani ngono. Surabaya lah motonya apa? Wani. Wah. Ketemu Dajjal wani gitu. Enggak. Ayo menjauh. Ya, menjauh ketemu Dajjal. Jangan coba-coba mendekat kepada Dajjal. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Di antaranya kita berdoa di setiap penghujung salat. Wa a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masihid dajjal. Kemudian kita menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, atau kalau bisa kita pindah ke Mekah dan Madinah nek iso. Ya, nek bisa, karena tidak akan dimasuki oleh Dajjal Mekah dan Madinah itu. Nah, dan diantara juga kata para ulama ini ya, meskipun kita menghindar, tapi mungkin kalau qadarullah ketemu sama Dajjal, maka kita mempersiapkan diri mempelajari asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Dajjal mengaku Tuhan. Nah, kita harus tahu bagaimana sifat Tuhan yang sebenarnya. Dengan kita belajar asma wa sifat, dengan itu kita bisa membedakan mana Tuhan yang asli dan mana Tuhan yang KW. Ya. Makanya Nabi membandingkan antara Allah dengan Dajjal. Nabi mengatakan inna Dajjal a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Rabb kalian itu tidak buta sebelah. Berarti Allah memiliki kedua mata. Meskipun nggak boleh dibayangkan bagaimana kedua matanya, nggak boleh. Tapi itu dalil kata para ulama bahwasanya kita menetapkan Allah memiliki kedua mata, karena Dajjal hanya memiliki satu mata saja yang bisa. Nah, mata satunya itu cacat, buta sebelah. Jadi jangan dianggap Dajjal itu ya, kayak yang digambarkan itu, motoe nang tengah, siji nang tengah, kayak yang digambarkan orang-orang itu. Akhirnya KB dia bilang Dajjal. Wah, ini gambar logonya ini Dajjal, Saudi Dajjal, karena logonya kayak mata satu. Ya, akhirnya ngomong kayak gitu juga pengikutnya Dajjal juga itu. Ya, membenci tauhid, membenci Saudi karena Saudi keras terhadap kesyirikan, sehingga dituduh dengan negara Dajjal dan yang lainnya, waliyadzubillah. Tapi intinya tadi itu, wallahu a'lam. Jamaah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.